Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Selamat memasuki tahun baru 2023. Berita Banten PRSSNI Banten hadir kembali di edisi perdana tahun 2023. Hari ini Senin 2 Januari 2023, sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Serang butuh anggaran 7 miliar untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan. Pengguna narkoba di kota Cilegon mencapai 5.000 orang. Bupati Serang meminta masyarakat tidak merayakan tahun baru secara berlebihan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meminta masyarakat tidak berlebihan dalam merayakan tahun baru 2023. Ia meminta masyarakat untuk menguatkan rasa syukur dan berdoa untuk kebaikan bangsa. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah meminta masyarakat untuk tidak merayakan tahun baru secara berlebihan. Ia meminta masyarakat menguatkan rasa syukur dan berdoa untuk kebaikan bangsa, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal tersebut disampaikan Tatu usai meninjau pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di Ciujung, Kecamatan Keragilan dan Kecamatan Cikande, Sabtu 31 Desember 2022. Tatu menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Serang khususnya agar merayakan Tahun Baru tidak berlebihan, jaga keamanan dan keselamatan diri masing-masing. Turut hadir Kapolres Serang AKBP Yuda Satria dan Dim 0602 Serang dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian juga dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ditentukan aparat kepolisian agar semua selamat. Kita merayakan tahun baru dengan gembira, dengan selamat dan sehat semua, turut bersyukur dan berdoa untuk kebaikan bangsa. Kapolres Serang AKBP Yuda Satria menuturkan, Bupati Serang bersama jajaran Forkopimda mengecek pos pengamanan dan pos pelayanan Natal dan Tahun Baru 2023 di wilayah Ciujung dan Cikande. Alhamdulillah, Bupati memberikan bingkisan yang bermanfaat, semoga bisa memberikan semangat kepada anggota yang memberikan pelayanan dan pengamanan. Ia mengungkapkan, untuk wilayah hukum Polres Serang terdapat 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan dengan personel Polri yang diturunkan sebanyak 166 anggota, ditambah dari Dishub, Satpol PP, dan TNI sekira 200 orang yang bersiaga di berbagai pos. Demikian informasi dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Cilegon mencatat pengguna narkoba di Kota Cilegon mencapai 5.000 orang dan didominasi oleh kalangan pekerja. Sementara sabu, ganja, tembakau sintetis maupun obat-obatan daftar G merupakan jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan. Laporan selengkapnya, Reni dari Sam Radio Cilegon. Berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2022, BNN Kota Cilegon mencatat pengguna narkoba di Kota Cilegon mencapai sekitar 5.000 orang yang didominasi dari kalangan pekerja. Sementara berdasarkan pemetaan dan analisis intelijen serta jaringan, jenis narkoba seperti sabu, ganja, tembakau sintetis maupun obat-obatan daftar G merupakan jenis narkoba yang banyak beredar dan disalahgunakan di Kota Cilegon. Hal ini dapat dilihat dari ungkap kasus tindak pidana narkoba serta data penyalahguna yang mengikuti program rehabilitasi narkoba di institusi penerima wajib lapor. Penyalahguna narkoba didominasi dari lingkungan swasta atau pekerja. Grafik statistiknya menunjukkan orang yang sudah bekerja, artinya orang yang sudah memiliki penghasilan, bukan dari kalangan pelajar. Dan ini terbukti dari penanganan kasus yang ditangani oleh BNN ataupun yang dilakukan rehabilitasi. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi pekerja adalah sabu dan ganja yang dibeli secara online maupun transaksi manual. Motif pekerja menggunakan barang haram tersebut bermacam-macam, mulai dari gaya hidup hingga sebagai penambah semangat dalam bekerja.
Pihak BNN terus berupaya dengan menggandeng stakeholder untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana narkoba. Mereka juga akan terus melakukan komunikasi, informasi, ataupun edukasi, baik itu ke lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, maupun lingkungan pendidikan. Itu sebagai upaya pencegahan peredaran gelap narkoba agar kota Cilegon bersih dari narkoba. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Pemkot Serang membutuhkan dana 7 miliar rupiah untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kekurangan anggaran menjadi kendala utama Dinas PUPR Kota Serang yang belum maksimal melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Pemerintah Kota Serang membutuhkan alokasi anggaran senilai 70 miliar rupiah untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Serang selama ini. Kekurangan anggaran mengakibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Serang belum maksimal melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan. Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan, perbaikan infrastruktur di Kota Serang belum menyeluruh dikarenakan terkendala anggaran untuk pemeliharaan dan membutuhkan anggaran senilai 70 miliar rupiah. Kondisi jalan di Kota Serang dalam keadaan baik dan mantap sepanjang 208 km. Namun ada beberapa titik jalan yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan secara berkala. Saat ini total perbaikan serta peningkatan jalan masih berjalan hingga tahun 2023. Sementara Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan, Kota Serang masih ada beberapa titik jalan yang membutuhkan perbaikan jalan yang belum terselesaikan. Diharapkan tahun 2023 semua infrastruktur jalan di Kota Serang sudah layak digunakan masyarakat pengguna jalan tanpa ada hambatan apapun. Pemerintah Kota Serang akan selalu memberikan pelayanan dan kenyamanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Serang dalam hal ini memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.